Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Doni Ramadan, nomor induk mahasiswa 2120273. Kemudian yang kedua Anissa Rahmalia Itsnaini dengan NIM 2120262. Kemudian ada yang ketiga Anissa Eka Zami Nur Aulia dengan nomor induk mahasiswa 2120283. Di sini saya akan menjelaskan reorientasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan dan di perguruan tinggi. Yang pertama ada A. Pengertian revitalisasi nilai-nilai Pancasila. Revitalisasi Pancasila dapat diartikan sebagai usaha mengembalikan Pancasila kepada subjeknya, yaitu sebagai pedoman bagi para penyelenggara pemerintahan. Untuk merevitalisasi, maka Pancasila perlu diajarkan dalam kaitannya dengan pembuatan atau evaluasi atas kebijakan publik selain dibicarakan sebagai dasar negara. Dimensi realitas yang bermakna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan cerminan kondisi objektif yang sedang terjadi di masyarakat, di mana seharusnya dimaknai dengan semakin sejalan hidup kita sesuai dengan Pancasila itu sendiri, yang memiliki persatuan, penyelesaian dengan bermusyawarah, serta rasa keadilan yang mempunyai nilai kemanusiaan. Kemudian yang kedua ada B. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Di sini kami mencontohkan yang pertama dalam kehidupan keluarga. Di dalam sila pertama, yaitu orang tua sebagai pemilik anak di lingkungan keluarganya perlu mengajarkan kerohanian. Orang tua mengajarkan tentang sila pertama ini tidak hanya melalui teori semata, tetapi melalui praktek langsung dengan anaknya. Kemudian peran orang tua dalam sila kedua diharapkan membiasakan anaknya untuk saling tolong-menolong, tinggi derajat persamaan tanpa membeda-bedakan hak dan kewajiban anak, saling menyayangi, tenggang rasa, semangat gotong royong, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran serta keadilan. Kemudian masih dalam lingkungan keluarga, dalam sila ketiga, orang tua harus menempatkan kesatuan dan persatuan di atas segala kepentingan pribadinya. Orang tua mempunyai peranan untuk menyatukan tiap perbedaan pendapat yang terjadi antara hubungan anak dan orang tua. Kemudian peranan orang tua di dalam sila keempat adalah dengan mengajak anaknya untuk bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan dengan kekeluargaan dan tidak memaksakan kehendak kepada anak. Kemudian pengamalan sila kelima, yaitu orang tua harus berlaku adil terhadap anak-anaknya. Kemudian dalam kehidupan sekolah dan perguruan tinggi. Sila pertama, jadwal kuliah sudah diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu jadwal untuk beribadah. Kemudian mahasiswa baru diwajibkan untuk mengikuti ospek pengenalan kampus. Kemudian yang ketiga, UKM atau yang biasa disebut unit kegiatan mahasiswa kerohanian, misalnya UKM bermahasiswa Buddha, Kristen, Katolik, Protestan, Islam, dan Hindu. Selanjutnya, sila kedua. Mahasiswa dalam kampus berasal dari berbagai macam latar belakang, budaya, agama, ras, dan suku bangsa. Tidak ada yang membeda-bedakan perlakuan. Semua mahasiswa diperlakukan secara adil dan sama. Kemudian sila yang ketiga, melalui organisasi kemahasiswaan berbentuk suatu jaringan perkumpulan mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia. Hal tersebut merupakan salah satu bukti ada sikap dan upaya untuk menjalin rasa kebersamaan di antara para mahasiswa sebagai bagian dari pemuda Indonesia. Kemudian ada sila yang keempat, penerapan suatu kebiasaan
untuk melakukan musyawarah dan diskusi bersama terkait dengan berbagai hal merupakan cerminan yang tepat dalam implementasi sila keempat. Contoh-contohnya ada rapat UKM, diskusi dalam kelas, musyawarah penunjukan ketua BEM, pemilihan ketua Semat mahasiswa. Selanjutnya, sila yang kelima. Penerapan persamaan dan saling menghargai karya orang lain. Kemudian ada mahasiswa yang telah memenuhi syarat berhak untuk mengikuti ujian akhir semester. Kemudian setiap mahasiswa berhak memperoleh nilai sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya ada setiap mahasiswa berupaya menghargai hasil karya orang lain dengan tidak mencontek atau membuat plagiat atas hasil karya teman. Selanjutnya ada C. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama, pengamalan nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. Di sini, negara menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. Ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. Indonesia sendiri menjamin berkembang dan tumbuhnya kehidupan beragama, toleransi antar umat, dan dalam beragama. Di sini juga negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama. Kemudian yang kedua, pengamalan nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam lingkungan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama, selalu mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kemudian ada nilai sila persatuan Indonesia. Di sini saya contohkan yaitu nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air, kemudian menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, pengamalan nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan atau pengamalan sila yang kelima. Di sini bisa permusyawaratan berarti mengusahakan putusan bersama secara bulat. Baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Di sini terjadi simpul yang penting yaitu mengusahakan putusan bersama secara bulat. Dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Hal yang perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sebagai konsekuensi adanya kejujuran bersama. Kemudian nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau pengamalan sila yang kelima dari Pancasila ini, yaitu kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Serta pemerintah diharapkan selalu berlaku adil kepada setiap rakyat Indonesia dari berbagai latar belakang, suku, agama, dan ras. Demikian video pembelajaran dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.